Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng di sini. Halo semuanya para pejuang UTBK 2021. Gimana nih kabarnya? Gimana persiapan UTBK 2021-nya? Sebentar lagi loh kita akan melaksanakan UTBK 2021. Itu di bulan April teman-teman ya. Kita udah Maret nih, bentar lagi ya. Nah, oke, di video kali ini kita akan bahas ada berapakah sih jumlah soal UTBK 2021 ini, teman-teman ya. Nah, di sini saya akan memberikan pengumuman dulu bahwa saya sedang mengadakan giveaway buku UTBK 2021. Silakan teman-teman cek videonya ada di atas ini ya. Yang belum ikutan tinggal ikutin aja gitu kan. Tinggal diklik dulu untuk syarat-syaratnya, oke? Dan pengumumannya itu nanti di tanggal pokoknya berbarengan dengan hasil SNMPTN gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal ikutin aja yang belum ikut. Oke. Tanpa berlama-lama langsung kita bahas ada berapa jumlah soal UTBK 2021. Oke, sebelum itu kita ke UTBK 2019 dulu ya. Kita flashback dulu teman-teman semua. Nah, di sini kita udah tahu ya bahwa UTBK 2019 itu terdapat TPS dan TKA. Oke, nah kita akan bahas satu-satu. Oke, yang pertama kita akan bahas tes potensi skolastik UTBK 2019. Nah, kita tahu subtes dari TPS ini ada yang pertama itu adalah penalaran umum. Yang kedua itu adalah pemahaman baca dan menulis. Yang ketiga, pengetahuan dan pemahaman umum, dan yang terakhir tentunya pengetahuan kuantitatif. Nah, di sini kita harus tahu dulu ya ada berapa soalnya, terus waktunya berapa, terus jenisnya apa aja gitu kan. Nah, di sini saya akan jelasin. Pertama, untuk penalaran umum ada dua bacaan, terdiri dari 14 soal. Jadi 14 soal ini nanti jawabannya ada di dua bacaan itu. Oke. Dan kemudian yang kedua itu adalah 6 soal penalaran kuantitatif. Jadi nanti ditambah dengan 6 soal penalaran kuantitatif. Totalnya berarti ada 20 ya. Nah, terus teman-teman mungkin bertanya-tanya, apa sih bedanya penalaran kuantitatif dengan pengetahuan kuantitatif? Nah, biasanya penalaran kuantitatif ini soalnya ya lebih sederhana lah. Jadi langsung dilogikain udah bisa gitu. Jadi ibaratnya langsung ditalar aja gitu kan. Soalnya itu contohnya kayak direct bilangan ya, pola bilangan, terus pola gambar, kemudian nanti ada aritmatika sosial yang sederhana, misalnya 16% dari sebuah bilangan adalah 300. Berapakah bilangan itu? Kayak gitulah. Jadi bisa langsung ditalar. Kayak gitu. Jadi beda banget kan dengan pengetahuan kuantitatif. Gitu. Oke, total waktunya itu ternyata 35 menit, teman-teman. Jadi silakan teman-teman bagi aja 35 menit ini dibagi dengan 20 soal, berarti sekitar 1,75 menitan lah, kayak gitu ya. Oke, lanjut ke pemahaman baca dan menulis. Nah, di sini ada 3 bacaan, itu 20 soal, teman-teman. Jadi full 3 bacaan ini untuk menjawab 20 soal itu. Kemudian waktunya adalah 25 menit, kayak gitu ya. Oke, lanjut ke pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, di sini ada 3 bacaan soal Indo. Total soalnya adalah 12 gitu. Kemudian ada bahasa Inggris juga nih. Ada 2 bacaan bahasa Inggris. Total soalnya ada 8 soal. Tetap ya dia 20 soal. Dan waktunya adalah 25 menit. Tetap ya. Berarti tinggal 25 dibagi dengan 20 sekitar 1,25 menitan gitu. Lanjut ke pengetahuan kuantitatif, ini full ya 20 soal matematika pengetahuan kuantitatif. Kemudian waktunya adalah 35 menit. Tetap ya berarti satu soalnya 1,75 menitan. Oke, ini untuk TPS teman-teman ya. Kita lanjut ke TKA-nya ya. TKA atau nanti ada saintek ada sosumnya gitu kan. Nah, untuk TK Saintek di sini ada
Soal tiap subtesnya itu ada 20 soal teman-teman ya. Jadi tiap subtes itu ada 20 soal. Maksud tiap subtes ini ya berarti matematika. Misalnya kalau saintek, matematika, biologi, kimia, fisika kayak gitulah. Nah, itu 20 soal. Kemudian total soalnya itu adalah 160 soal dan waktu tiap subtesnya itu ada 22,25 menit. Jadi misal matematika 20 soal itu ya 22,25 menit kayak gitu. Oke, paham ya? Lanjut ke TKA Sosumnya, itu waktunya lebih singkat ya. Untuk soal tiap subtesnya itu sama 20, kemudian total soalnya 180, tapi waktunya lebih sedikit 18 menit gitu. Oke. Ini untuk UTBK 2019. Nah, berbeda dengan UTBK 2020. Kita udah tahu semua ya bahwa UTBK 2020 ini ya TPS doang gitu kan, karena kemarin berubah akibat dari COVID-19. Nah, di sini untuk TPS doang berarti kita bahas TPS aja ya. Nah, berarti sama subtesnya itu ada penalaran umum, pemahaman dan baca menulis, kemudian pengetahuan dan pemahaman umum, terus pengetahuan kuantitatif, tapi ada satu lagi nih, yaitu bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggrisnya itu dipisah. Kalau kemarin di pengetahuan dan pemahaman umum, sekarang dipisah. Nanti kenapa dia dipisah saya akan jelasin nanti di ini pas bahas bahasa Inggrisnya ada berapa soal. Lanjut ya, untuk penalaran umum di sini ada 16 soal teman-teman ya. Dan untuk 16 soal ini waktunya ada 23 menit. Kemudian ada pemahaman baca dan menulis atau PBM itu 15 soal, waktunya tetap 23 menit. Lanjut pengetahuan dan pemahaman umum, di sini ada 19 soal teman-teman ya, waktunya 24 menit nambah 1. Dan pengetahuan kuantitatif tetap dia 16 soal ya. Waktunya ini lebih gede, 24 menit ya, walaupun gede 1 menit lah. Dan untuk bahasa Inggris ada 10 soal, waktunya 11 menit. Nah, kenapa bahasa Inggrisnya ada di luar gitu kan? Maksudnya masuk subtes lagi. Sebenarnya gini teman-teman ya, waktu TBK 2020 pihak LTMPT ketuanya langsung sudah mengumumkan secara resmi bahwa di pengetahuan kuantitatif itu ada soal berbahasa Inggris gitu. Jadi nanti soal matematikanya itu pakai bahasa Inggris. Nah, di sana itu udah viral banget. Jadi ya siswa tentunya langsung bahas dong soal-soal bahasa Inggris pengetahuan kuantitatif kayak gitu. Nah, akan tetapi yang kebagian hari pertama di gelombang pertama itu kena prank. Kenapa? Karena ketika pelaksanaannya malah bahasa Inggrisnya ada di luar subtes. Bahkan di pengetahuan kuantitatifnya itu nggak ada bahasa Inggrisnya teman-teman. Jadi ya mereka merasa lebih sedikit kecewa lah, tapi ya tidak kecewa banget karena pokoknya ya yang kita pelajari itu tidak akan sia-sia teman-teman. Oke, kita lanjut ke udah beres ya kalau UTBK 2020 kayak gini teman-teman gambarannya. Nah, kemudian untuk UTBK 2021 itu gimana sih soalnya, ada berapa? Nah, yang sudah pasti itu UTBK 2021 itu ada TPS dan TK. Itu udah fix teman-teman, karena di info sebelumnya itu pihak LTMT udah resmi mengumumkan bahwa UTBK 2021 itu ada TPS dan TK fix ya. Terus kita akan bahas ada berapa soalnya. Tentu di sini saya akan ngomong ke teman-teman ya gak bakal beda jauh dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena ya tahun 2020 juga kan menganut ke tahun 2019. Cuma ada perbedaan sedikit gitu karena Covid. Nah, berarti di sini teman-teman gak bakal beda jauh sama tahun 2019. Kalau gak bakal beda jauh tahun 2020 gitu. Karena kalau kita menganut ke 2018 itu kan gak ada TPS gitu. Jadi dua itu aja sumber teman-teman, tinggal ya kolaborasikan lah gitu. Tentunya teman-teman harus siapkan strategi dengan gambaran soal dan waktu di tahun-tahun sebelumnya gitu. Oke.
Dan di sini saya akan ngebahas tentang sistem IRT teman-teman. Jadi di UTBK 2021 ini menggunakan sistem IRT ya. Jadi maksudnya apa? Secara singkatnya langsung aja kita bahas ya. Jadi misalnya ada soal A nih. Soal A ini banyak yang jawab benar. Nah, maka bobot nilai A itu kecil. Nah, kenapa? Karena jika soal A itu banyak yang jawab benar, berarti soal itu dianggap mudah dong. Makanya bobotnya kecil gitu. Beda lagi, misal soal B nih, sedikit yang jawab benar. Nah, berarti soal ini dianggap sulit. Nah, otomatis bobot nilainya pun besar gitu ya. Itu namanya sistem IRT dan digunakan di UTBK 2021 nanti. Oke, teman-teman. Terakhir nih, teman-teman ya. Nah, tunggu info resmi dari LTMPT. Biasanya menjelang hari H pelaksanaan, pihak LTMPT akan memberikan informasi-informasi tentang UTBK 2021. Tetap tunggu dan kawal info valid. Jadi, selagi teman-teman menunggu info dari LTMPT, teman-teman ya terus belajar dari sekarang ya. Jangan lupa belajar yang rajin, kemudian baca doa dan doa orang tua gitu. Itu aja teman-teman. Oke teman-teman, untuk videonya kita cukupkan dulu di sini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk semuanya. Jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like. Jika tidak suka silahkan dislike. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.